Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Kembali kita berjumpa pada sore hari ini di dalam renungan singkat. Dan biarlah pada sore hari ini firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan benar-benar menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama dibangun, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah menolong kami, memberikan kami pengertian dan pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan pada sore hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini, kita semua dihimbau untuk tetap ada di rumah. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara memiliki banyak waktu di rumah. Dan saya percaya banyak hal positif yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Misalnya kita bisa bersih-bersih rumah. Bapak Ibu yang tadinya terkhusus ibu-ibu yang jarang masak, akhirnya bisa memasak. Bapak-bapak yang jarang membersihkan rumah, akhirnya akhir-akhir ini keadaan rumah kembali tertata, kembali rapi, kembali bersih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu punya satu ruangan di dalam rumah Bapak Ibu atau di luar rumah Bapak Ibu yang Bapak Ibu jadikan tempat untuk menyimpan barang-barang bekas, barang-barang yang mungkin sudah tidak berguna ataupun juga mungkin barang-barang yang rusak. Bapak Ibu, sering kita menyebutnya sebagai gudang. Ya, gudang, tempat kita menyimpan barang-barang yang sudah tidak berguna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita boleh jujur, apa sih yang kita simpan di dalam gudang? Apakah barang-barang itu masih berguna? Apakah barang-barang itu masih bermanfaat? Mungkin iya. Tetapi kalau kita boleh jujur, barang-barang yang ada di dalam gudang itu rata-rata adalah barang-barang yang sudah tidak bisa terpakai. Kita berharap suatu saat akan bisa kita pakai kembali. Suatu saat kita berharap pasti akan bisa kita pergunakan kembali, kita bisa perbaiki. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat apa yang ada di dalam gudang rumah kita, ternyata jika kita boleh jujur, terkadang bisa menjadi sarang penyakit. Banyak tikus, banyak kecoa, dan juga kotor, debu. Kita bisa kena penyakit ispa, kena penyakit saluran pernafasan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti hanya gudang, begitu juga kehidupan kita. Banyak hal-hal yang terkadang kita simpan, justru itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang busuk, hal-hal yang rusak. Yang kadang kalau kita simpan terus, itu justru menjadi penyakit, menjadi sumber penyakit bagi kehidupan kita. Bukan hanya penyakit secara fisik,
tetapi juga penyakit secara rohani. Pada sore hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, orang Israel, orang Farisi, bahkan dikatakan, "Hai orang-orang munafik, engkau membersihkan bagian cawan, bagian luarnya, tetapi dalamnya tidak engkau bersihkan." Oleh karena itu pada sore hari ini Bapak Ibu, jika kita ingin benar-benar bersih di hadapan Allah, mari jangan hanya kita bersihkan bagian luarnya saja, tetapi juga mari kita bersihkan hati kita, pikiran kita, supaya kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk membersihkan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi pada sore hari ini, dalam Yohanes 15 pasalnya yang ke-15 ayat 2 mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Mari jangan kita simpan segala sesuatu yang tidak berguna itu, baik kemarahan, benci, dendam, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidup kita. Mari kita bersihkan, mari kita buang, dan mari pada saat ini kita sama-sama lahir batin bersih di hadapan Allah. Selamat berjuang, selamat membersihkan hidup kita, dan tetap semangat menghadapi pergumulan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.